tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi, agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar Jadi, mereka tidak jadi korban. Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Karena itu juga melakukan satu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya, berteman. Apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi ya tidak berteman, ya, jangan sendiri dan jangan bawa barang-barang yang berat. Dan jangan sampai membunuh begal gitu. Nah, dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang, siapapun itu, karena dilindungi oleh hukum. Ya, siapapun walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan membunuh korban gitu. Kalau itu beda, itu kan pelaku kejahatan. Oke, jadi di sini saya sebagai saksi sekaligus teman korban. Jadi kronologinya itu kemarin malam, tepatnya pukul berapa saya lupa. Tapi yang jelas kita berempat itu lagi ngebegal, Pak. Nah, kita itu ngebegal udah sesuai prosedur, Pak. Udah kita pepet-pepetin sampai dia benar-benar kepepet, tapi dia nggak kooperatif, Pak. Masa dia ngelawan, Pak? Padahal saya itu cuma ngacungin golok sama teman saya satu lagi ngacungin celurit. Udah itu aja, Pak. Tapi respon dia apa, Pak? Dia nggak respect, Pak. Dia malah ngelawan, sampai Bapak tahu kan teman saya 2 jadi korban, Pak, dibunuh, Pak. Kami itu cuma ngebegal loh, buat apa kalian ngelawan dan ngebunuh? Jadi tolong Pak, saya tuh sebagai begal jadi was-was gitu, Pak. Kalau lagi ngebegal, teman saya juga nggak tahu nih, tapi kayaknya sih besok kayak ngebegal lagi nih, Pak. Cuman tolong lah, beri kami perlindungan, Pak. Ketika saya dan teman-teman saya itu lagi ngebegal, tolong lindungi, Pak. Tolong kalau bisa buat undang-undang perlindungan begal gitu, atau gimana, Pak, karena ya kami tuh sebagai begal was-was. Jadi tolonglah, Pak, ya. Baik, Profesor, kasus ini menyita perhatian publik tentunya. Banyak bertanya-tanya jika kita berada dalam posisi korban dan melakukan pembelaan lalu ternyata kita menjadi tersangka gitu kan. Apa yang harus kita lakukan jika kita berada dalam posisi genting seperti itu, nyawa kita dipertaruhkan? Ya, baik, saya ingin sampaikan begini. Ini kalimat penetapan tersangka memang acap kali sering sekali menimbulkan polemik ya. Itu kasus di Kalimantan juga sama begitu. Ketika dia ada merebut kendaraannya, ada 3 orang dia merebut kendaraannya, yang satunya ingin mengambil pacarnya begitu, langsung dia reaksi dan melakukan itu. Yang satu meninggal, yang 2 lari. Tapi dia dijadikan tersangka dulu. Setelah dijadikan tersangka, kemudian ada proses-proses, ditemukan bahwa dia memang benar, dia terbukti dia melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan memang ada tindakan serangan secara tiba-tiba. Nah, maka kemudian si terdakwa ini diproses hukum dan dinyatakan dibebaskan karena melakukan pembelaan terpaksa gitu. Ini kenapa itu? Karena saya ulangi lagi, ini ada korban yang meninggal. Korban yang meninggal itu harus dipastikan dia adalah pelaku tindak pidana, dan orang yang melakukan itu adalah melakukan pembelaan terpaksa. Polisi tidak punya kewenangan untuk menyimpulkan sendiri bahwa dia telah melakukan pembelaan terpaksa. Itu tidak bisa gitu. Ini yang menjadi masalah hukumnya di situ. Kalau itu boleh melakukan itu, udahlah kamu melakukan itu terus kamu melakukan pembelaan terpaksa kemudian dilepaskan begitu saja. Ini nanti tidak adil buat korban dari pihak yang meninggal gitu. Makanya tadi proses hukumnya melalui pengadilan untuk dibebaskan. Pembebasan inilah siapa yang bisa membebaskan, harus pengadilan. Ya. Percaya begitu. Oke, baik, terima kasih banyak Profesor Muzakir.